Wes kelihatan ta? Halo. Udah, Wes, Kak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hasil resum materi karbohidrat yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama yaitu karbohidrat disertai dengan glikolisis, yang kedua scrap dan dikluskori, yang ketiga yaitu pemanfaatan karbohidrat di dunia perikanan. Sebelumnya dimulai, saya akan uh, membacakan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Sekarwangi oleh NIM 020, yang kedua ada Nadifatul Mafuro, saya sendiri NIM 044, dan yang terakhir yaitu Vinda Aulia Hanifah NIM 055. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang karbohidrat disertai dengan glikolisis. Karbohidrat disertai dengan glikolisis. Melalui glikolisis, glukosa segera terlibat dalam produksi ATP. Karbohidrat yang ada dalam diet sebagian besar adalah polimer heksosa. Di antaranya yang paling penting adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Begitu masuk ke dalam sel, glukosa secara normal difosforilisasi untuk membentuk glukosa 6-fosfat. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah heksokinase. Dan selanjutnya, glikogen terdapat banyak pada jaringan tubuh, tetapi pasokan utama adalah hati dan otot rangka. Pemecahan glikogen menjadi pirufat atau laktat disebut dengan glikolisis. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol di semua sel. Glikolisis juga dapat bekerja tanpa oksigen. Glikolisis memerlukan glukosa 2-ATP, 2-ADP, 2-PO4, 2-min, dan NAD+ dengan bantuan 10 enzim, sehingga glikolisis menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH, 2 H2O, 4 ATP. Dengan kata lain, proses glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 pirufat yang akan dilanjutkan menuju siklus asam sitrat. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu proses rigor mortis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan untuk materi glikolisis. Ada 10 tahapan proses glikolisis, di mana glikolisis berarti adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Dilihat dari keseluruhan, glikolisis terbagi menjadi dua bagian atau fase. Yang pertama, fase satu, yaitu meliputi tahap reaksi enzim yang memerlukan ATP, yaitu tahap reaksi dari glukosa sampai dengan pembentukan fruktosa 6-fosfat atau dari tahap 1 sampai tahap 5. Untuk fase 2 yaitu meliputi tahap reaksi yang menghasilkan energi atau ATP dan NADH, yaitu dari glyceraldehyde 3-fosfat sampai dengan pirufat atau dari tahap 6 sampai tahap 10. Next, siklus Krebs dan siklus Cori. Penelitian mengenai metabolisme akrob sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19. Saat itu diketahui bahwa metabolisme anekrob menghasilkan asam laknat atau etanol, sedangkan pada metabolisme akrob mengonsumsi oksigen dan memproduksi karbon dioksida dan air. Atas penemuan ini, Sir Hans Adolf Krebs dianugerahi hadiah Nobel tahun 1953 di bidang fisiologi dan kedokteran. Walaupun siklus ini sebenarnya tidak memerlukan oksigen, namun proses ini membutuhkan oksigen untuk meneruskan reaksi. Hal ini dikarenakan NADH yang dihasilkan harus diubah menjadi NAD. Proses perubahan ini memerlukan
oksigen sebagai akseptor proton terakhir atau melalui proses rantai transport elektron. Tanpa NAD, siklus Krebs akan berhenti berjalan. Untuk mekanisme siklus Krebs yang merupakan substrat utama dari siklus Krebs akan diproses pertama kali dengan bergabung dengan okasloasetat menghasilkan sitrat. Oleh sebab itu, proses ini juga dinamakan siklus asam sitrat atau siklus trikarbolisat atau asam sitrat memiliki 3 gugus asam karboksilat. Proses ini kemudian berlanjut melalui reaksi atau tahapan lanjutan sehingga produk akhirnya adalah kembali menghasilkan sebuah molekul oksaleat. Dan molekul ini kemudian akan kembali bereaksi dengan asetil sehingga melanjutkan kembali siklus sebelumnya. Berikut ini adalah skema lengkap reaksi siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Next, untuk siklus Krebs ada beberapa. Yang pertama, asam privat dari proses glikolisis. Selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+ atau nikotinamida adenine nukleotida dan koenzim atau membentuk asetil. Dalam peristiwa ini CO2 dan NADH dibebaskan. Yang kedua, reaksi antara asetil dengan asam oksaloasetat dan terbentuk asam sitrat. Dalam peristiwa ini dibebaskan kembali. Dan masih banyak beberapa lagi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus Cori. Siklus Cori yang pertama ditemukan terjadi antara jaringan otot dan hati yang membentuk siklus. Asam laktat yang disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Kemudian pada lintasan gluconeogenesis diserap oleh sel otot untuk diubah kembali menjadi asam laktat. Dalam tiap sel, kedua lintasan gluconeogenesis dan glikolisis berada dalam koordinasi sedemikian rupa sehingga salah satu lintasan akan relatif tidak aktif pada saat lintasan yang lain menjadi sangat aktif. Jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, hasil akhir akan berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk tiap siklus reaksi. Namun, sejumlah enzim dengan kadar dan aktivitas yang berbeda dari tiap lintasan dikendalikan agar hal tersebut tidak terjadi, sehingga lintasan glikolisis dalam satu sel akan berpasangan dengan lintasan gluconeogenesis dalam sel lain melalui mediasi plasma darah dan membentuk satu siklus yang disebut siklus Cori. Asam laktat lebih banyak disekresi oleh karena rasio NADH NAD plus saat kontraksi otot akan mengubah sebagian asam pirufat menjadi asam laktat. Asam laktat akan terdifusi masuk ke dalam hati oleh karena rasio NADH NAD plus yang rendah untuk dioksidasi menjadi asam pirufat dan kemudian dikonversi menjadi glukosa. Next. Yang terakhir yaitu pemanfaatan karbohidrat
dalam dunia perikanan dan kelautan. Yang pertama sebagai penunjang pertumbuhan ikan, yang kedua sebagai sumber energi metabolismenya, yang ketiga sebagai efisiensi dan aktivitas enzim amilase. Pakan sendiri merupakan faktor yang memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan pertumbuhan hidup ikan, dan ketersediaan pakan merupakan salah satu faktor utama untuk menghasilkan produksi ikan yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.